Halo koncoku dan alur di sini. Dan ini alur cerita anime Satsuriko no Tenshi. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Bantu channel ini untuk menuju 1000 subscriber. Oke, kalau sudah terima kasih. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Di awal scene, seorang gadis bernama Rachel teringat ketika dirinya sedang konseling di rumah sakit. Tapi kemudian tanpa dia sadari, dia berada di ruangan kosong yang belum pernah dia kunjungi. Rachel ingin segera keluar dari tempat itu, tapi dia malah menghadapi situasi berbahaya yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Ketika Rachel masuk ke lantai bawah, dia bertemu dengan seorang pembunuh. Pertemuan awal mereka diawali aksi kejar-kejaran. Jack sang psikopat memberinya waktu untuk kabur, kemudian dia menyerangnya supaya Rachel putus asa. Rachel harus segera kabur dari tempat itu, karena jika tidak mungkin saja dia akan terbunuh. Setelah berhasil kabur dari kejaran Jack, dia bertemu dengan dokter bernama Danny. Dokter itu mengaku sebagai dokter konselingnya ketika berada di rumah sakit. Rachel masih bingung dengan kejadian yang dia alaminya. Dia juga masih merasa khawatir dengan pembunuh yang masih mengejarnya. Supaya Rachel bisa lebih tenang, Dokter Danny mengajak Rachel untuk sama-sama mencari jalan keluar. Namun ketika Rachel dibawa ke ruangannya, ada yang aneh dengan tingkah laku Dokter Danny. Dia bertingkah seperti ingin mengambil bola mata yang dimiliki oleh Rachel. Rachel beranggapan Danny bukan dokter yang dia kenal, maka dari itu dia harus segera kabur dari ruangannya. Namun Dokter Danny tidak bisa membiarkannya kabur begitu saja. Melihat Rachel yang berusaha kabur dari ruangannya, membuat Danny semakin tidak sabar untuk mengambil bola matanya. Rachel meminta untuk dilepaskan karena dia ingin segera pulang ke tempat ayah dan ibunya. Setelah diberitahu kalau kedua orang tuanya telah meninggal, Rachel tidak peduli lagi dengan segalanya. Dia menunjukkan ekspresi seperti seseorang yang tidak punya tujuan hidup. Beberapa saat kemudian Jack berhasil sampai ke lantai 2. Ketika berada di ruangan operasi, dia langsung menyerang Dr. Danny dengan senjata sabit miliknya. Selama ini Jack hanya menyerang orang-orang yang merasa ingin hidup saja. Melihat Rachel yang menyerah untuk terus hidup membuatnya jadi kehilangan niat untuk menyerangnya lagi. Saat Jack mencari jalan untuk keluar, Rachel memohon kepada Jack supaya dia membunuhnya saja. Mendengar permintaannya itu membuat Jack merasa tidak nyaman. Daripada main-main dengan orang aneh seperti Rachel, lebih baik memikirkan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Dengan harapan supaya mau menurutinya, Rachel memutuskan membantu Jack untuk keluar dari tempat itu. Jika mereka berhasil keluar dari sana, Jack berjanji akan membunuhnya. Ketika sampai di lantai 3, mereka menemukan banyak kuburan di dalam ruangan. Setiap kuburan itu merupakan teka-teki yang harus dipecahkan oleh mereka. Ketika Rachel sedang menyelidiki tempat itu, Jack menghancurkan satu persatu kuburan yang ada di sekelilingnya. Tanpa sadar, perbuatan itu menyebabkan satu pintu terbuka. Rachel pun masuk ke dalam pintu tersebut. Lalu di dalam sebuah ruangan, dia menemukan catatan orang-orang yang telah datang ke tempat itu. Dia juga menemukan profil dirinya dan profil milik Jack. Ternyata nama asli Jack adalah Isaac Fortes. Dia berasal dari panti asuhan ilegal yang pernah mengalami situasi mengerikan. Setelah membaca profil tersebut, Jack bertanya kepada Rachel apakah dia takut kepadanya. Rachel bilang dia tidak takut. Jawaban itu mengingatkan Jack pada seseorang yang dulu pernah ia bunuh. Dulu ada orang yang mengatakan hal yang serupa seperti Rachel. Orang itu mengaku tidak takut, tapi langsung kabur ketika ada kesempatan. Jack sangat membenci orang-orang yang tidak jujur. Jika ada yang berani berbohong kepadanya, dia tidak akan segan membunuhnya. Setelah membicarakan tentang masa lalunya, mereka berpencar untuk mencari pintu keluar. Di saat yang sama, penjaga lantai itu menyapa kedatangan Jack. Eddie mengatakan sudah bersusah payah membuat kuburannya, tapi malah dihancurkan begitu saja. Makanya dia harus menyiapkan kembali kuburan untuk mereka berdua. Sementara itu Rachel yang masih mencari jalan keluar menemukan sepucuk surat. Lalu beberapa saat kemudian, Eddie datang menemuinya. Eddie mengatakan sangat mengerti perasaannya. Dia juga mengetahui apa yang telah terjadi dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dia juga menyiapkan peristirahatan terakhir yang sempurna untuk dirinya. Dia berjanji akan membunuh Rachel tanpa sedikit pun rasa sakit, tidak seperti Jack yang akan melakukannya secara brutal. Jika Eddie membunuh Rachel, Jack akan kerepotan. Oleh karena itu, Jack memutuskan untuk mencarinya sebelum hal itu terjadi. Rachel memang sudah berniat untuk mati.
Tapi karena sudah berjanji kepada Zack, dia tidak mau menerima tawaran dari Eddie. Meskipun sudah ditolak, Eddie tetap ingin membunuhnya. Dia bertanya kepada Rachel alasan kenapa sudah menolaknya. Padahal dia juga bisa membunuh Rachel lebih baik daripada Zack. Mereka menjawab dia sudah bersumpah demi Tuhan. Hanya dengan alasan tersebut sangat berarti bagi dirinya. Eddie tidak mau menyerah begitu saja. Ia langsung menyerah ke arah Rachel dengan niat untuk membunuh. Zack tidak punya pilihan lain. Dia harus melindungi Rachel dan segera bertarung melawan Eddie. Namun karena tempat itu terlalu gelap, dia tidak bisa bergerak sesuka hatinya. Eddie juga sudah menemukan Rachel yang sedang bersembunyi di tempat yang gelap. Untungnya Rachel masih bisa mengatasinya. Dia berpura-pura sudah menyerah, kemudian bergerak untuk menghindari serangannya. Setelah lampu kembali dinyalakan, Zack bisa melawan Eddie. Pada akhirnya, peti mati yang dibuat khusus oleh Eddie digunakan untuk dirinya sendiri dengan kekalahannya. Mereka dapat melanjutkan perjalanan menuju ke lantai 4, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena terhalang jeruji besi. Ketika Zack mencoba untuk menghancurkannya, tiba-tiba mereka diserang dengan senapan mesin. Kemudian ada seorang wanita dari ruangan kendali yang berbicara kepadanya. Orang itu mengaku sebagai seorang hakim. Dia bilang akan memberi hukuman kepada pendosa seperti mereka. Namun mereka tidak akan dihukum begitu saja. Ada hal yang perlu diselesaikan sebelum mendapatkan hukuman. Karena ingin terus maju, mereka tidak punya pilihan lagi. Zack dan Rachel melakukan semua perintah seakan menjadi tahanan sungguhan. Tampaknya penguasa di lantai itu telah menyiapkan hukuman dan rintangan. Dia menjebaknya supaya mereka masuk ke dalam perangkap, kemudian memberikan hukuman yang mengerikan. Supaya Zack bisa terlepas dari hukumannya, Rachel harus memecahkan teka-teki yang telah dia siapkan. Ketika Rachel berusaha memecahkan teka-teki, hukuman pada Zack terus dilanjutkan. Hal itu membuat Zack berteriak kesakitan hingga dirinya bersumpah untuk balas dendam. Zack tidak akan membiarkan Catherine bertindak semaunya. Dia berjanji akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Rachel menyadari kalau boneka di sekelilingnya adalah pemicunya. Kemudian ketika semua boneka dihancurkan, Zack bisa terlepas dari hukumannya. Namun hukuman dan teka-teki yang diberikan tidak cukup sampai di situ. Mereka diarahkan untuk melanjutkan hukuman di ruangan selanjutnya. Rachel memberi peringatan untuk waspada, tapi Zack mengabaikannya sehingga mereka masuk ke dalam perangkap yang berbahaya. Mereka terjebak dalam ruangan kedap udara yang diisi gas beracun. Akibatnya Zack dan Rachel harus bergantian menggunakan master pelindung sambil mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut. Rachel sudah menyelesaikan teka-teki sesuai arahan yang diberikan, namun gas beracun yang masuk ke dalam ruangan belum bisa dihentikan. Walau begitu, mereka bisa menemukan kunci untuk keluar dari ruangan. Tapi sayangnya Zack malah merusak kunci itu sebelum digunakan. Dikarenakan waktu mereka sudah habis, Catherine pun memberikan hukuman ke tingkat selanjutnya. Dia menggunakan gas yang lebih berbahaya supaya mereka berdua cepat mati. Dalam situasi ini, hanya ada satu cara yang terpikirkan oleh Rachel. Karena gas mudah terbakar, dia sengaja memakai baterai untuk membuat ledakan. Meskipun resikonya cukup tinggi, tapi tampaknya mereka berhasil selamat. Akibat dari ledakan yang lumayan besar, mereka juga bisa keluar dari ruangan yang merepotkan itu. Namun gas yang terhirup oleh mereka membuatnya keracunan. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sampai kondisi tubuhnya kembali normal. Ketika Zack sedang beristirahat, dia memimpikan pengalamannya saat berada di panti asuhan. Di sana Zack mengalami kejadian yang menyedihkan, di mana semua anak ditelantarkan sampai ada yang meninggal. Dikarenakan mengurus mayat itu merepotkan, pada akhirnya Zack diperintah untuk mengubur teman-temannya. Meskipun awalnya menolak untuk menguburkan temannya, tapi saat diperintah Zack diam dan melakukannya. Di saat dia kedinginan terkena hujan, kedua orang yang mengadopsinya menikmati waktu dengan bersantai di ruangan hangat. Tampaknya mereka menganggap Zack bukan manusia, tapi sebagai alat yang serba bisa. Kemudian rintangan yang harus dilewati selanjutnya adalah menyuntikkan dua cairan ke dalam tubuh mereka. Catherine telah menyiapkan dua suntikan, di mana yang satunya mengandung vitamin dan yang lainnya mengandung racun. Zack memutuskan untuk menggunakan keduanya sekaligus sehingga pintu ruangan bisa langsung terbuka. Namun secara perlahan dia merasakan efek sampingnya. Di saat Zack menggali kuburan, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia sudah muak dengan perlakuan orang yang mengadopsinya. Pada akhirnya dia menyelinap masuk ke dalam ruangannya, lalu membunuhnya dengan pisau.
Meskipun ingatan itu membuatnya tidak tahan, tapi untuk saat ini dia meminta kepada Rachel agar tidak terbunuh oleh dirinya. Sebagai orang yang membenci kebohongan, dia akan menepati janjinya dengan Rachel. Oleh karena itu, Rachel harus melarikan diri dari Jack yang kehilangan kendali. Dia harus tetap bertahan hidup sampai kondisinya kembali normal. Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jack kembali mengincarnya karena pengaruh dari obat itu. Setelah berlari untuk menyelamatkan diri, Rachel pun telah sampai ke ruangan selanjutnya. Karena tidak ada jalan untuk keluar, dia pun terlihat pasrah seakan membiarkan Jack menyerangnya. Namun di saat terakhir, Catherine segera menghentikannya. Catherine berniat membuat Jack dan Rachel untuk saling membunuh. Dia memberikan pisau kepada Rachel supaya mereka bisa seimbang. Namun Rachel tidak akan membiarkan semuanya berjalan sesuai keinginan musuh. Di sisi lain, Jack yang sedang terpengaruh obat ingin membunuh siapapun yang ada di sekitarnya. Namun melihat ekspresi wajah Rachel yang membosankan, malah membuatnya semakin depresi dan enggan untuk membunuhnya. Satu-satunya hal yang terpikirkan oleh dirinya adalah menyerang dirinya sendiri. Dengan demikian, semua rencana yang telah disiapkan oleh Catherine tidak sesuai keinginannya. Karena kesal, Catherine langsung mendekati mereka. Dia berniat untuk memberikan hukuman, kemudian membunuh Jack secara langsung. Rencana itu lagi-lagi digagalkan oleh Rachel. Rachel tidak ragu menembak Catherine demi menyelamatkan Jack. Setelah berhasil mengalahkan Catherine, Zack dan Rachel bisa masuk ke elevator menuju lantai 5. Darah yang mengalir di bekas lukanya membuat Zack tidak bisa mempertahankan kesadarannya. Makanya Rachel harus segera melakukan sesuatu untuk menutup luka tersebut. Rachel pun menjelajahi lantai itu untuk mencari obat, namun dia malah memasuki ruangan pengakuan. Di sana dia mengalami berbagai kejadian yang tidak masuk akal. Dinding ruangan yang awalnya terlihat normal, tiba-tiba berubah bentuk dan ukurannya semakin mengecil. Dia juga menemukan banyak tulisan aneh di sekelilingnya. Dia juga melihat bayangan kedua orang tuanya yang muncul dari sebuah lukisan. Namun semua itu sudah tidak penting lagi. Dia merasa harus segera pergi untuk menyelamatkan Zack. Awalnya Rachel sangat mewaspadainya, akan tetapi seorang pendeta yang bernama Gray itu merupakan satu-satunya petunjuk yang dia temukan. Pendeta itu bilang dia bisa membantunya menemukan obat yang dia cari. Dia bersedia menemaninya ke tempat Dokter Dani. Apabila Rachel mau menjalani sedikit ujian-ujian itu tidaklah sulit. Dia hanya ingin tahu dirinya Rachel yang sebenarnya. Rachel tidak perlu memutuskannya sekarang. Dia harus membuat pilihan sesuai dengan keinginannya. Rachel membutuhkan sedikit waktu untuk memikirkannya. Dia akan bertemu dengan Z terlebih dahulu untuk memastikan keadaannya. Kemudian Rachel kembali ke tempat Gray. Dia menerima ujian darinya demi mencari obat di lantai bawah. Kemudian saat tiba di lantai Catherine, Gray mengatakan sesuatu kepada Rachel kalau dia akan memberikan ujian di setiap lantai yang dia lalui. Tak lama setelah ujian dimulai, Rachel dihadapkan dengan mayat hidup yang menghuni penjara. Dikarenakan mereka sangat mengganggu, dia pun melakukan berbagai cara untuk memusnahkannya. Setelah menyelesaikan rintangan di lantainya Catherine, Gray bertanya bagaimana cara Rachel bisa melakukannya. Lalu Rachel menjawab, dia sudah menebaki orang-orang yang menghalanginya. Setelah itu mereka pergi menuju lantai selanjutnya, atau lantai tempat di mana Eddie meninggal. Rachel merasa ada yang aneh, karena di setiap lantai yang dia lalui, selalu ada orang mati yang menghalanginya. Padahal dia harus segera turun ke lantai bawah untuk menemukan obatnya. Gray mengatakan beberapa hal kepada Rachel. Dia bilang kondisi di tempat itu benar-benar parah. Eddie merupakan anak yang baik. Dia pasti akan marah besar karena kuburannya dihancurkan. Tapi mereka yang dikubur di tempat itu lebih menyedihkan. Mereka seharusnya sudah berpindah menuju alam lainnya, tapi ternyata belum terwujud. Oleh karena itu mereka muncul lagi menghalangi Rachel. Sedangkan Rachel yang harus segera ke lantai bawah membasmi semua yang menghalanginya. Setelah melewati berbagai rintangan, Rachel pun telah sampai ke ruangan Dokter Dani. Gray bilang Dokter Dani itu sangat teratur. Apapun tugas yang diberikan bisa dia kuasai. Maka dari itu dia pasti menyimpan obatnya secara teratur. Namun sebelum Rachel pergi mencarinya, ada sesuatu yang akan diambil oleh Rachel di lantai paling bawah. Gray tidak keberatan dengan hal tersebut. Setelah Rachel menemukan obatnya, dia bisa turun menggunakan elevator menuju lantai paling bawah.
Rachel sudah pernah melewati lantai ini, sehingga dia bisa merasakan ada kejanggalan, di mana Dokter Dani sudah menghilang dari tempat itu. Obat-obatan yang seharusnya ada di gudang juga tidak ditemukan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke lantai paling bawah. Mungkin saja dia menemukan sesuatu di tempatnya Jack. Di saat yang sama, Jack bermimpi lagi tentang masa lalunya. Pada saat itu, Jack tidak punya tempat tinggal. Kemudian, dia dirawat oleh pria tua yang buta. Sayangnya orang tua itu dibunuh oleh seorang preman, sehingga Jack memutuskan untuk balas dendam. Di saat itulah dia mulai kehilangan sisi kemanusiaannya. Alasan kenapa Dokter Dani tidak berada di tempatnya, karena dia sedang berada di lantai atas. Sepertinya dia sengaja pergi meninggalkan lantai bawah hanya untuk mencari Rachel. Namun orang pertama yang dia temui bukanlah Rachel, melainkan Jack yang kondisinya sedang mengalami luka parah. Dani sempat berniat menyerangnya, tapi Jack langsung terbangun karena menyadari kedatangannya. Saat ini Dani membawa obat untuk mengobati luka Jack. Dia akan memberikan itu kepada Jack jika menyerahkan Rachel kepadanya. Tentu saja Jack menolak tawaran tersebut. Dia tidak peduli dengan semua hal yang diucapkan oleh Dokter Dani. Ketika Rachel tiba di lantai paling bawah, dia langsung mengambil perban dan pisau di ruangannya Jack. Kemudian dia segera kembali ke lantai atas untuk menemuinya lagi. Sayangnya Jack sudah pergi dari tempat itu. Terlebih lagi setelah melihat sifat egois dan kekejamannya, Gray memutuskan untuk membuat penghakiman kepada Rachel. Di saat Gray akan memberikan penghakiman, Rachel melihat ada ular raksasa yang mengejarnya. Lalu saat Rachel bertemu dengan Zack, ular itu langsung menghilang. Rachel minta maaf karena tidak berhasil membawakannya obat. Tapi Zack tidak mempermasalahkannya karena dia sudah tahu kalau semua obat itu diambil oleh Dokter Dani. Mengesampingkan hal tersebut, Zack bertanya soal pisau miliknya. Untung saja Rachel berhasil membawanya, sehingga Jack bisa lebih tenang untuk meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian mereka kembali berhadapan dengan ular raksasa. Ular yang menyerang mereka kali ini bukan hanya ilusi, tapi ular sungguhan yang sangat berbahaya. Zack tidak punya tenaga yang cukup untuk menghadapinya. Dia terpaksa menggunakan sabitnya meskipun lukanya jadi semakin parah. Rachel sangat mengkhawatirkan Zack, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolongnya. Sesaat sebelum Zack hilang kesadaran, dia memberikan pisau miliknya kepada Rachel. Sekarang Rachel harus menemukan Dokter Dani dan mengambil obat miliknya. Namun dia malah terjebak lagi ke dalam dunia ilusi. Berkali-kali Rachel mengalami kejadian aneh dan tidak masuk akal. Walaupun begitu, Rachel tidak pernah berniat untuk menyerah. Dengan memakai pisau pemberian dari Zack, dia berhasil menyingkirkan satu persatu halangan yang datang menghampirinya. Kemudian setelah terbebas dari dunia ilusi, dia bertemu lagi dengan Gray. Gray bilang sudah bertemu dengan Dani. Tapi karena tindakan Rachel sudah keterlaluan, Gray pun mengamankan obat yang dibawa oleh Dokter Dani. Sekarang obat itu sudah disimpan dirinya. Kemudian setelah mendapatkan kesaksian dari korbannya, Rachel mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun semua itu tidak terlalu berpengaruh terhadap Rachel. Rachel dianggap sebagai seorang penyihir. Oleh karena itu dia akan mendapatkan hukuman dibakar hidup-hidup. Meskipun sudah berkali-kali membantahnya, Gray tidak mendengarkan perkataan Rachel. Gray juga bersikap keterlaluan karena menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Rachel tidak bisa menerima perbuatannya. Ketika hukuman sedang berjalan, dia masih saja khawatir dengan keadaan Zack. Hal itulah yang membuatnya terlepas dari pengaruh Gray. Sekarang dia tersadar kalau keanehan di tempat itu hanyalah ilusi. Karena gagal memberikan hukuman, dia tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Rachel. Gray bersedia untuk memberikan obat-obatan yang dia dapatkan. Setelah itu Rachel kembali menemui Zack. Kemudian dia mulai mengobatinya dengan cara menjahit setiap lukanya. Setelah itu mereka berdua beristirahat, lalu mencari jalan keluar bersama-sama. Ketika Rachel berada di elevator, dia mendapatkan kembali ingatannya, tapi dia tidak punya keberanian untuk menceritakannya. Lantai selanjutnya terlihat seperti di dalam rumah. Ternyata itu merupakan rumah Rachel. Ketika Zack memasuki sebuah ruangan, Rachel terlihat sangat panik. Secara tiba-tiba Rachel memohon kepada Zack untuk segera membunuhnya. Sepertinya Rachel tidak ingin rahasianya diketahui orang lain. Beberapa saat kemudian mereka tiba-tiba pingsan. Di saat yang sama, Dani menyusup ke tempat itu. Dani mengurung Rachel di dalam ruangan untuk melanjutkan rencana jahatnya. Karena Dani sudah menguasai lantai itu, dia bisa dengan mudah memisahkan Zack dengan Rachel.
Zack pun terpaksa menjelajahi lantai sendirian. Dikarenakan tempat itu dipenuhi dengan rintangan, Zack bisa saja mati terkena perangkap itu. Untungnya Gray ada untuk menolongnya. Gray tidak bisa membiarkan Zack mati sekarang, karena dia masih ingin mengamatinya dan mengetahui tindakan apa yang akan diambil. Di dalam sebuah ruangan, Zack melihat rekaman berita. Menurut yang dilaporkan, korban menerima kekerasan fisik yang sangat parah, serta sebagian besar lukanya sering dijahit dengan benang. Putri dari keluarga korban ditemukan tidak terluka, namun sikapnya malah menunjukkan kesan seperti kebingungan. Beberapa saat setelahnya, Dani bertanya kepada Rachel apa yang sebenarnya telah terjadi. Rachel pun menceritakan tentang masa lalunya. Awalnya, dia ingin memelihara seekor anjing, namun karena orang tuanya selalu bertengkar, Rachel tidak punya kesempatan untuk membicarakannya. Maka dari itu dia menemui hewan itu lagi, dan tanpa sadar dia sudah menjahit hewan tersebut. Di saat yang sama, kedua orang tuanya pun bertengkar hebat. Rachel sudah melihat kejadian yang mengerikan dengan memakai pistol yang disembunyikan oleh ibunya. Rachel berhasil menghentikan ayahnya. Ia mengamuk tak terkendali, tapi di saat yang sama dia mengalami gangguan mental. Setelah semua rahasianya terungkap, Rachel memutuskan untuk membunuh semua orang yang ada di dalam ruangannya. Hal ini membuat ekspresi wajah Dani terlihat sangat bahagia. Akhirnya situasi yang selama ini dia inginkan bisa jadi kenyataan. Namun tak ada siapapun yang bisa menebak pemikirannya Rachel. Di saat Dani menodongkan senjata ke arahnya, Zack tiba-tiba saja datang menghentikannya dengan Rachel menembak Dr. Dani. Setelah itu mereka menodongkan senjatanya menuju arahnya Zack. Yang dilakukan oleh Rachel saat ini sangat tidak masuk akal, maka dari itu Rachel segera menghentikannya, lalu membuat dirinya tersadar kalau tujuan mereka belum tercapai. Yang harus mereka lakukan saat ini adalah keluar dari tempat itu. Mereka harus bekerja sama untuk mencari jalan menuju lantai atas. Namun Rachel tidak menemukan lantai yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu dia mencoba mencari jalan di lantai sebelumnya. Menurut perkataannya Gray, jalan keluar itu berada di lantainya. Gray bilang kepada Rachel untuk memeriksa kaca berwarna. Kemudian saat mereka sampai ke tempat yang dimaksud, Jack dan Rachel menemukan tangga yang sangat panjang. Sepertinya tangga itu langsung terhubung menuju permukaan. Beberapa saat kemudian mereka mendengarkan suara peringatan. Di saat yang sama terjadi banyak guncangan yang disebabkan oleh ledakan. Sepertinya Gray tidak akan membiarkan siapapun keluar dari tempat itu. Dari awal dia sudah memblokir jalan keluar dengan memakai kurungan. Dengan demikian hanya tinggal menunggu waktu saja sampai bangunan itu dihancurkan. Sebisa mungkin Rachel menyuruh Zack untuk tetap tenang. Walau situasinya sangat kacau, dia tetap berusaha mencari cara untuk keluar. Kemudian dengan memakai senjata miliknya, Zack berhasil menghancurkan halangan yang ada di depannya. Dengan ini mereka bisa terus maju menaiki tangga tersebut. Meskipun mereka dapat bertahan sampai sejauh ini, tapi masalah yang mereka hadapi masih bermunculan. Di saat terakhir, tiba-tiba saja Dani datang, lalu menembak Rachel dari belakang. Ternyata sistem darurat dari bangunan itu diaktifkan oleh Dani. Dalam keadaan yang mengenaskan, Rachel mengatakan beberapa hal. Apabila janji mereka tidak bisa ditepati, dia memohon kepada Zack agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Rachel tidak keberatan jika dirinya sendiri yang akan membawa dan memikul janji tersebut. Kemudian Gray datang untuk menghentikan perbuatan Dani. Dia memberi kesempatan kepada Zack untuk keluar dari sana. Gray mengatakan kalau Zack bisa keluar sekarang, dia bisa menyelamatkannya. Singkat cerita, Zack tertangkap oleh pihak kepolisian. Sedangkan Rachel menjalani perawatan yang cukup lama. Kemudian ada saatnya mereka bertemu lagi untuk menepati janji masing-masing. ねえザック、私を殺して。 Oke teman-teman, untuk anime Satsuriku no Tensei sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dan Alur pamit undur diri, Bye bye.